Cerita kereta kekuasaan. Menggoreskan kuas dan cat di atas kanvas itu lebih mudah dan cepat dibandingkan melukiskan kebaikan pada hati manusia. Menghadirkan hati dalam setiap lukisan kuas dan goresan cat membutuhkan energi dan konsentrasi lebih besar. Lukisan dari hati biasanya menjadi karya besar dan menjadi bagian sejarah pewarisan antar generasi. Begitupun karya-karya besar yang datang dari hati selalu menjadi karya bersejarah. Karya besar dalam kehidupan mempunyai jejak sejarah dan imajinasi yang melampaui zamannya, sehingga jejaknya tidak akan mudah dihapuskan oleh cercaan, hinaan, skenario, dan beragam peniadaan eksistensi dan berbagai pengerdilan. Peluh keringat perjuangan akan selalu tersimpan dalam memori semesta raya, mengalir dalam kanal-kanal hati manusia yang tercerahkan. Air sucinya menghilangkan dahaga spiritual zaman yang serba kelimpahan ini. Bagi mereka yang berjuang dalam sepi maupun dalam keriuhan, dalam dekapan sedih maupun dalam dekapan suka, dalam keterbatasan maupun kelimpahan, semuanya hanya sandiwara kehidupan penuh relativitas. Makna hidup dan keikhlasan akan memberikan spirit dan warna kebahagiaan dalam beragam kejadiannya. Kereta waktu tak akan berhenti untuk menanti yang ketinggalan. Ia akan melaju menuju terminal akhir kehidupan seperti layaknya beragam air berujung ke muara dan berbaur dalam lautan. Seberapa luas dan dalam lautan hati kita untuk menampung cerita kereta kehidupan akan berbanding lurus dengan kadar kebahagiaan. Hati yang lapang tidak dipenuhi beragam ambisi. Cahaya ilahiyah membuatnya terang dan luas. Bukan hal yang mudah dan begitu saja hadir ke lapangan dada, karena itu hasil perjalanan panjang pengalaman spiritual seseorang. Pemimpin harus punya hati yang lebih dalam dan luas daripada yang dipimpinnya. Seperti lautan yang membeningkan air limbah sekalipun, kelapangan dadanya mampu menampung beragam asa dan harapan, ragam tindak dan tanduk dari semua yang dipimpinnya. Kelapangan dada menjadi energi yang menghasilkan kekuatan cinta dan dicintai. Perebutan dan peralihan kekuasaan adalah bagian dari cerita kereta kehidupan. Lokomotif dan gerbong biasanya bernafsu untuk mempertahankan rel kekuasaannya. Kadang suka membuat rel sendiri dan stasiun sendiri. Para petahana yang kalah biasanya hanya bisa mengenang relnya. Para pemenang baru bersorak ramai buat rel, lokomotif, dan gerbong kereta baru. Akankah cerita kereta kehidupan akan selalu berkisah sama? Bertema dendam dan keterputusan, melupakan keberlanjutan positif. Cerita kereta peradaban bukanlah sebuah proyek milik rejim kekuasaan, milik keluarga, milik seseorang. Perubahan bukanlah sebuah proyek aji mumpung, namun agenda perubahan yang bagaikan rangkaian kereta yang melaju dalam rel yang sama menuju cita-cita bersama. Wahai para tokoh bangsa, wahai para pemimpin bangsa, dari pelosok Sabang sampai Merauke, sadarlah bahwa ada negara, ada pemerintahan, ada rakyat.
periode kepemimpinan tertentu itu yang terkena yang namanya peralihan, pergiliran kekuasaan, itu bagaikan anak kos. Tak selayaknya lah anak kos jadi pemilik kos. Anak kos itu datang dan pergi, yang tetap itu pemilik kos. Jika anak kos jadi pemilik kos, maka sebuah negara akan dikelola dengan pikiran-pikiran pendek, pikiran-pikiran pragmatis, pikiran-pikiran aji mumpung. Maka akan banyak proyek-proyek untuk kepentingan-kepentingan rendahan, proyek-proyek untuk kepentingan-kepentingan sesaat, proyek-proyek untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Itu kalau anak kos jadi pemilik kos. Maka fenomena seperti layaknya di pom bensin, setiap mobil masuk baru, maka petugas pom bensinnya akan berkata, dari nol ya pak, datang mobil baru lagi, dari nol ya pak. Itulah seperti layaknya setiap rejim yang kadang saling meniadakan, saling buat rel baru, saling buat stasiun baru tanpa keberlanjutan. Tentunya kita tidak ingin terjebak ke dalam proyek-proyek perubahan yang dimana tangan-tangan kepentingan-kepentingan rendahan akan lebih dominan menguasai. Tentunya kita harus mulai berpikir kembali tentang agenda perubahan bangsa Indonesia. Jangan lupa